menjaga aku dan biar aku aman. Tapi apa yang terjadi? Aku tetap dalam bahaya kan? Namanya Mala, seorang gadis pekerja keras, ambisius, dan pemberani. Dia tinggal di daerah Sumatera bersama dengan ibunya yang bernama Nova. Mala mempunyai kekasih bernama Farhan, dan Mala bekerja di sebuah perusahaan susu milik Pak Surya. Perusahaan itu melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka rela menggunakan bahan-bahan yang membahayakan bagi anak-anak kecil yang mengkonsumsi produk mereka. Bahkan sampai ada yang keracunan massal hingga menyebabkan beberapa anak meninggal dunia. Mala tidak bisa membiarkan hal itu. Dia mendatangi Arman yang sedang meeting. Arman adalah anak pertama dari Pak Surya yang menjadi salah satu pemimpin di perusahaan milik papanya. Mala menampar Arman di depan anak buahnya. Mala meminta Arman menarik semua produk yang membahayakan para konsumen. Tetapi Arman dan Pak Surya tidak setuju dan malah menawarkan uang suap kepada Mala seperti yang mereka lakukan pada orang-orang yang mengetahui rahasia perusahaan mereka. Mala menolak dengan keras. Dia akan melaporkan kecurangan Pak Surya pada media karena Mala memegang semua data perusahaan. Pak Surya berusaha menghabisi Mala agar kebobrokan di perusahaan mereka tidak sampai bocor ke media dan kepolisian. Rumah Mala pun dibakar. Dengan dibantu Farhan, Mala berusaha kabur bersama dengan ayah dan ibunya. Sayangnya mereka harus tetap melewati orang-orang suruhan Pak Surya. Hingga akhirnya Pak Darmawan mengalami luka akibat tertusuk pisau yang hampir menghujam ke perut Mala. Mala syok dengan pengorbanan ayahnya. Padahal selama ini Mala sangat benci pada papanya yang dulu meninggalkannya saat dirinya masih kecil untuk menikah dengan seorang perempuan kaya. Kini Pak Darmawan kembali untuk mendapatkan maaf dari Bonova dan Mala. Karena kondisi tersebut, Mala tidak bisa kabur bersama kedua orang tuanya. Dia memutuskan untuk pergi ke Jakarta sendirian dan menitipkan kedua orang tuanya pada Farhan. Dalam perjalanannya, Mala masih terus dikejar-kejar oleh orang-orang suruhan Pak Surya. Sayangnya Mala kehabisan tiket pesawat untuk hari ini. Secara kebetulan dia melihat seorang pria mendapatkan tiket pesawat untuk yang terakhir kalinya. Mala mencoba mendekatinya dan memohon-mohon padanya untuk menjual tiket itu padanya dengan harga berapapun karena Mala sedang ada urusan yang sangat penting di Jakarta. Orang itu adalah Arya, seorang dokter yang telah bercerai dengan istrinya. Dia ingin pergi ke Jakarta untuk menemui putri semata wayangnya yang ikut dengan mantan istrinya yaitu Selma. Oleh karena itu Arya tidak bersedia memberikan tiket tersebut. Mala kecewa. Ketika dia hendak pergi, dia kepergok lagi oleh orang-orang suruhan Pak Surya. Mereka berkejar-kejaran di bandara. Arya seperti mengenali orang-orang yang mengejar Mala. Dan akhirnya dia baru ingat bahwa orang-orang itu adalah orang suruhan papanya. Ternyata Arya adalah anaknya Pak Surya dan adiknya Arman. Arya pun menolong Mala dan bersedia memberikan tiket pesawat ke Jakarta untuk Mala. Arya selama ini menentang keras perbuatan papanya dan kakaknya. Dia setuju kalau Mala melaporkan mereka ke pihak berwenang. Nahasnya pesawat yang ditumpangi oleh Mala mengalami turbulensi hingga meledak di udara dan jatuh ke laut. Seluruh penumpang dinyatakan meninggal dunia. Namun Farhan sangat yakin calon istrinya masih hidup. Dia rela menyewa perahu untuk menyisir lautan demi mencari Mala. Pencarian selama 1 minggu lebih sama sekali tidak mendapatkan hasil. Farhan, Pak Darmawan, dan Bu Nova putus asa. Mereka begitu sedih menghadapi kenyataan pahit yang menimpa Mala. Sementara itu, Mala terapung-apung selama 1 minggu di antara batu-batu karang. Dia berteriak-teriak meminta tolong namun tidak ada satu orang pun yang mendengarnya. Padahal di atas batu karang, Arya sedang berteleponan dengan putri anak perempuannya yang sempat ngambek karena papanya gagal datang ke Jakarta. Arya berusaha menjelaskan kalau dia gagal karena dia sedang menolong seorang wanita untuk pergi ke Jakarta. Sayangnya temannya itu mengalami kecelakaan pesawat. Dan Arya meminta putrinya untuk membacakan Al-Fatihah bagi temannya yang sedang hilang di lautan. Suara deruan ombak membuat teriakan minta tolong dari Mala tidak terdengar oleh Arya. Akhirnya Mala ditolong oleh para nelayan. Sayangnya beberapa orang preman telah melihat foto Mala yang disebar oleh anak buah Pak Surya. Mereka pun menjebak Mala. Mereka berpura-pura mengantarkan Mala ke Jakarta, tetapi mereka malah membuat Mala tertidur di taksi dan menyerahkan Mala kepada Arman. Apakah yang akan terjadi pada Mala yang disiksa oleh Arman karena merasa dendam pernah ditampar oleh Mala?